Ada Bapak Ibu Romo Ramani yang hari ini hadir langsung maupun lewat virtual. Mari sejenak kita beranjali untuk mengakukan guru jujuan kita Sakyamuni Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat siang, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, ini suara kedengaran nggak ya Bapak Ibu? Ya, oke, terima kasih. Ya, hari ini saya diundang untuk melakukan virtual. Ya, terima kasih atas undangannya. Semoga sepintas sharing pagi hari ini bisa memberikan berkah pada kita semua. Bapak Ibu, hari ini masih dalam suasana bulan Asada atau Asalha, yang biasa bulan Juli Agustus itu Asalha. Maka pagi hari ini saya coba ambil tema tentang makna di bulan Asada. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, bahwa bulan Asada yang disebut bulan Asada bagi ajaran agama Buddha atau kalender Buddhis era, secara nasional, pakai kalender nasional, biasanya jatuh di bulan Juli sampai dengan Agustus. Jadi bulan ini adalah bulan Asada bagi umat Buddha. Bahkan Menteri Agama Republik Indonesia juga sudah memberikan statement, memberikan ucapan bagi umat Buddha tentang hari Asada. Semoga kebaikan-kebaikan umat Buddha bisa ditiru, sehingga segala sesuatu bisa baik. Bapak, Ibu, dan saudara sedang berbahagia, bahwa Asada yang dikatakan di situ memperingati dua hal. Satu, di mana pada waktu itu Buddha membabarkan ajarannya kepada 5 pertapa, dan di situ juga lengkaplah Triratna Buddha Dhamma Sangha. Pada akhir khutbah, disinilah, karena pada akhir khutbah inilah yang dikatakan menggema, dikenal dengan Dhamma Cakkappawatana Sutta. Pada akhir khutbah, di mana alam dewa, baik dewa tingkat bawah, menengah maupun atas, yang disebut dengan 3 alam dewa, itu mengucapkan Dhamma telah diputar, roda Dhamma telah diputar. Dengan berputarnya roda Dhamma ini, maka tidak ada yang mampu menghentikan tentang kebenaran yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Mulai dari dewa paling rendah, Dewa Catumaharajika, suaranya menggema ke dewa tingkat atasnya lagi, naik lagi sampai ke alam Brahma. Sehingga suasana yang menggema ini didengar dari 3 alam. Bahkan disitulah terjadi kejadian yang luar biasa. Di situ suara-suara surgawi terdengar, menggemakan bahwa Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Buddha, bahwa Dhamma telah diputar. Dengan berputarnya Dhamma, tidak akan ada yang mampu menghentikan. Jangankan manusia, dewa, Brahma pun tidak akan mampu menghentikan perputaran roda Dhamma ini. Di mana pada akhir khutbah di situ, Sang Buddha juga menyatakan
bahwa Kundana yang dulu teman bertapa waktu menyiksa diri, di antara 4 pertapa, Kundanalah yang mengerti Dhamma. Maka Kundana disebut sebagai Anya Kundana. Orang yang pertama kali mengenal Dhamma setelah Dhamma dibabarkan oleh Sang Buddha. Nah, disitulah Bapak Ibu, bahwa pada masa itu di bulan Asada, Dhamma Sang Buddha dibabarkan, itu menggema ke alam semesta. Sehingga Dhamma itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Di situ, setelah Dhamma selesai dibabarkan, kelima pertapa juga menyatakan dia menjadi muridnya. Maka kelima pertapa ini menjadi sangga. Nah, disinilah Dhamma di alam semesta sudah ada, Buddha sebagai penemu Dhamma yang membabarkan pada waktu itu, ditambah 5 pertapa menjadi sangga, maka lengkaplah Buddha Dhamma Sangga yang kita kenal menjadi Triratna. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama berbahagia. Kenapa saya bilang kita memaknai bulan Asada? Saya bilang satu keuntungan yang besar di bulan Asada ini ada hal yang perlu diingat. Satu, kita hidup di zaman di mana ajaran Buddha masih dikenal. Walaupun Sang Buddha sudah lama parinibbana, tapi sampai dengan hari ini, lewat buku-bukunya, lewat para Arya, lewat Sangga, lewat murid-muridnya, Dhamma masih tetap langsung dibabarkan. Itu satu keuntungan. Jadi kita hari ini masih mengenal Dharma. Padahal alam-alam dewa lebih tinggi, hari ini kalau dia mau mengenal Dharma, dia harus turun ke bumi. Harus mendengarkan ceramah para Dharma Duta, para Sangga. Jadi dia turun. Makanya biasanya pada saat akan ada ceramah, selalu diundang para dewa, Aradhana Dewata. Disitulah para dewa diundang untuk ikut serta mendengarkan ceramah Dhamma. Disinilah satu keuntungan kita terlahir pada saat ini, di mana kita masih mengenal ajaran Dharma. Masih utuh Dharma itu. Dan sampai hari ini masih banyak murid-murid Buddha yang masih memegang perannya, masih memegang aturannya, masih memegang winayanya. Jadi itu saya bilang satu keuntungan, di mana kita perlu memaknai Dharma itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara berbahagia, memaknai Dharma bukan hanya di situ. Sebenarnya kita satu keuntungan yang kita dapat dari kita mengenal Dharma, bahwa di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, di situ bagaimana kita menarik pada kehidupan sekarang, di zaman Sang Buddha, bagaimana kehidupan Sang Buddha sebelumnya untuk mencapai kebudaan, sebelumnya 6 tahun sengsara, dikatakan 6 tahun sengsara, selama 6 tahun Siddhartha menyiksa diri. Disinilah Bapak Ibu, kita diajarkan bagaimana kita harus memiliki jalan tengah. Jalan artinya kita tidak menyiksa diri, kita juga tidak perlu berfoya-foya. Disitulah kita diajarkan tentang sila, samadhi, dan panya. Disitulah Bapak Ibu, sila, samadhi, dan panya itulah yang sampai hari ini patut pantas kita pegang sebagai pedoman. Maka saya bilang makna dari Asada di situ. Kita masih bisa memegang, mengikuti ya, aturan-aturan Dharma yang disampaikan Sang Buddha. Bapak Ibu, dari sila samadhi panya ini sebenarnya harus dijalankan oleh kita semua sebagai murid-muridnya. Bukan hanya oleh para pertapa atau para rohaniawan, tapi kita sebagai umat Buddha yang sampai hari ini dibekali oleh Pancasila Buddhis juga punya satu kewajiban untuk memiliki pemahaman tentang jalan tengah, sila, samadhi, panya.
Bapak Ibu dan saudara-saudara sedang berbahagia, berkenaan dengan tadi di bulan Asada, Buddha juga sudah mengajarkan hal-hal yang perlu dimaknai, yang hari ini kita rasakan. Karena sekarang sedang kena pandemi COVID-19, maka hari ini banyak sekali terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Yang nantinya panitia bisa nanti kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin telah mendahului kita doakan semoga mereka bisa terlahir di alam bahagia. Bapak Ibu, Buddha sudah mengajarkan bahwa kalau kita mengenal Dharma, yang namanya Dharma yang diajarkan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, selain kita harus memahami sila sama dipanya, di situ Bapak Ibu, ada hal-hal dikatakan di situ. Bahwa yang namanya hidup ini Bapak Ibu, kita biasanya belum bisa menghilangkan satu kemelekatan. Bahwa hidup ini lahir. Semua orang yang lahir, itu pasti akan mengalami sakit. Kalau sudah sakit, pasti akan mati. Atau kadang-kala enggak. Lahir, katanya enggak sakit, mati. Tapi secara umum, semua orang yang terlahir itu pasti sakit dan mati. Walaupun mungkin sakitnya tidak parah, mungkin hanya sekedar batuk-batuk, flu sedikit, atau pegel-pegel dan sebagainya. Tapi bisa saja itu menghantarkan pada titik kematian. Di sini Bapak Ibu, kalau kita bisa memaknai di bulan Asada ini bahwa Buddha sudah mengajarkan di situ, Bapak Ibu harus siap-siap. Maka saya bilang kehidupan ini tidak pasti, tapi kematian itu pasti. Artinya, kalau Bapak Ibu memahami Dharma, Bapak Ibu memaknai di bulan Asada ini, Bapak Ibu ngerti bahwa kalau kita sudah lahir, kita akan sakit, dan juga kita juga akan mati. Itu tidak bisa dielak. Nggak usah ngomong manusia, Bapak Ibu. Dewa pun juga mengalami. Yang membedakan mungkin batas waktu umur saja. Mungkin manusia umurnya lebih pendek dibanding umur alam dewa. Sehingga manusia kalau melihat alam dewa sangat panjang umurnya menganggap dewa itu abadi. Dalam pandangan Buddhis tidak. Para dewa pun juga masih mengalami hal itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedang berbahagia. Di kehidupan ini juga, kalau kita memahami Dhamma dari makna di bulan Asada ini, kita pasti mengharapkan sesuatu. Berharap sesuatu yang kita harapkan itu tercapai, ada di hadapan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan itu langsung ada di dalam diri kita. Tapi fakta kenyataannya tidak semuanya begitu. Buddha sudah mengajarkan bahwa kadangkala kita kecewa dengan apa yang kita harapkan karena tidak tercapai. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengerti. Kalau Bapak Ibu setiap hari menginginkan sesuatu tidak tercapai, kecewa, artinya kita belum memahami Dharma. Kecewa. Tidak tercapai apa yang diinginkan, tidak tercapai apa yang dicita-citakan. Membuat kecewa. Bisa aja. Saya ingin diwihara. Saya ingin jadi pengurus. Saya ingin didengar. Tapi belum tentu. Saat kita jadi pengurus, saat kita diwihara, saat kita ingin didengar, apa yang kita harapkan tercapai. Mungkin kadangkala di wihara kita berharap orang mengerti bahwa saya sudah kerja keras. Ya, saya sudah bersusah payah, orang nggak datang juga saya datang ke wihara. Tapi belum tentu semua orang memuji. Mungkin malah sebaliknya. Ada beberapa orang yang merendahkan kita. Disinilah Bapak Ibu dan saudara-saudara sedharma, kita akan bisa kecewa dengan hal-hal semacam itu. Maka saya bilang ini, maknanya di sini Bapak Ibu. Bahwa di bulan Asada bukannya sekedar kita merayakan, tapi kita memaknai kehidupan yang nyata ini. Beberapa hari ini kita dengar berita duka.
Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, bahkan umat di wihara kita yang keluarganya terlebih dahulu mau dihidupin. Terlebih dahulu menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disinilah Bapak Ibu, Buddha sudah mengajarkan berpisah dengan orang yang dicintai itu tidak menyenangkan. Dan ini nyata. Semua orang mengalami. Semua orang mengalami. Tidak ada orang yang tidak mengalami berpisah dengan orang yang dicintai. Semua orang mengalami. Tinggal kita bisa memahami Dhamma atau tidak. Kalau kita tidak bisa memahami Dhamma, ya kita bisa stres. Tapi itu kenyataan. Kita harus mungkin secara umum, ya memang yang ditinggal orang yang dicintai itu sangat sedih, tidak enak. Kita harus memberi dorongan agar orang itu tabah, agar orang itu makin kuat. Ya, nah, bagaimana Bapak Ibu? Dulu kisah Gotami juga begitu. Gotami memiliki anak satu-satunya, anak sematawayang, anak yang tercinta. Tapi anaknya digigit ular saat bermain. Karena digigit ular sehingga mati. Saat itu mungkin dia popong anaknya, dibawa kemana-mana. Dia tidak percaya bahwa anaknya sudah mati. Maka dia datang ke sana ke sini cari orang pinter agar anaknya bisa bangun lagi. Mungkin bahasa lain bisa hidup lagi. Sehingga ada orang menyarankan ketemu Sang Buddha, bahwa Sang Buddha bisa menghidupkan orang. Nah, disitulah dia datang ke wihara. Setelah datang, Sang Buddha sanggup menghidupkan anaknya, Gotami ini, kisah Gotami ini, dengan syarat mencari lada di rumah-rumah yang ada keluarganya belum pernah meninggal. Belum pernah meninggal. Semangat sekali kisah Gotami ini. Semangat. Dia tidak jadi menangis, tapi dia sadar, dia semangat. Maka dia ingin segera anaknya bisa bangun. Maka dia datang ke satu orang. Tanya, "Ibu punya biji lada?" "Oh ada. Buat apa? Ini saya kasih." "Enggak Bu. Ibu ada enggak? Orang tuanya masih hidup atau udah meninggal?" "Oh masih hidup." "Kalau kakeknya?" "Oh kakeknya udah meninggal." Enggak jadi lagi. Iya. Enggak jadi Bu. Pergi lagi satu orang. Minta biji lada lagi. Nanya lagi, "Ibu, bapaknya masih ada? Masih hidup?" "Masih." "Berarti nggak ada keluarga yang meninggal?" "Saya harus kehilangan anak saya." Wah, nggak jadi lagi. Datang ke orang lain lagi. Minta biji lada, dikasih lagi. Pas ditanya, "Ibu, ini saya punya dapat biji lada dari Ibu. Apakah keluarga Ibu ada yang sudah pernah meninggal, ada yang sudah meninggal? Bapaknya, ibunya, saudaranya?" "Oh, bapaknya baru meninggal." Oh, dia kaget lagi. Dia pergi ke rumah, bukan hanya ke dekat rumah lingkungannya, sampai jauh lagi. Sampai lelah. Setiap orang yang ditanya, setiap rumah yang didatangin, dimintain biji ladanya, dan ditanya, apakah ada yang meninggal keluarganya? Sudah ada. Mungkin anaknya, mungkin cucunya, mungkin bapaknya, mungkin ibunya, mungkin kakek neneknya, eyangnya, saudaranya, dan sebagainya. Ternyata di dunia ini tidak ada orang yang tidak pernah berpisah dengan orang yang dicintai. Semua orang mengalami bahwa semua orang pernah ditinggal dengan orang yang dicintai. Di sini. Memang pada saat kita mengalami luar biasa. Luar biasa. Tidak semua orang bisa menahan. Bisa aja nangis, meraung-raung, stres, dan sebagainya. Tapi paling tidak kita sebagai umat Buddha di bulan Asada ini kita bisa memaknai cepat sadar. Kita punya tugas. Kalau yang meninggal orang tuanya ya kita punya tugas sebagai seorang anak. Apa yang harus kita lakukan? Tugas anak ya tadi mendoakan,
ya, memuja, melakukan puja, melakukan kremasi, melakukan pemakaman, melakukan persembahyangan, melakukan pelimpahan jasa, dan selalu menjaga nama baik keluarga. Jangan sekali-kali api di rumah dibawa keluar. Artinya, hal yang kurang pantas pada diri orang tua jangan sekali-kali dipublikasikan ke orang lain. Ini harus dilakukan. Bahwa kita pasti pernah mengalami itu. Berpisah dengan orang dicintai. Begitu juga Bapak Ibu. Mungkin kita di dalam masyarakat, di wihara, di dalam organisasi, di tempat kerja. Kadangkala kita juga bertemu dengan orang-orang yang kita tidak sukai, yang kita benci. Kita berkumpul dengan orang-orang yang kita tidak sukai. Bisa. Kadangkala di keluarga aja bisa. Kalau kebenciannya memuncak bahkan bisa melakukan hal-hal tindakan nekat. Entah itu ada info di daerah Sumatera atau Kalbar. Seorang anak sampai tega melakukan atau menghabisi nyawa orang tua. Karena benci dengan orang tuanya. Begitu juga dalam kita di lingkungannya. Bisa aja di wihara. Bisa aja kita wihara adalah tempat mengembangkan Brahma Wihara. Tapi kadangkala sudah keluar dari pintu wihara. Bukan Brahma Wihara yang dikembangkan. Tapi yang dikembangkan adalah sifat-sifat kebencian. Padahal ini ini dikatakan oleh Buddha, hal sesuatu semacam ini perlu diketahui tapi tidak perlu dilakukan. Buddha kan hanya memberikan pilihan. Ini baik, ini tidak baik. Dan ini terserah kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di sini jelas di bulan Asada ini makna-makna ini harus dimaknai. Jadi kita harus bisa menerima, apalagi di musim pandemik ini. Kita siap-siap. Buddha sudah mengajarkan, hidup ini tidak pasti. Tapi kematian itu pasti. Dan kita pasti siap. Harus menerima perubahan kondisi. Dan hampir semua orang rata-rata tidak siap menerima perubahan kondisi. Lihat aja. Karena musim pandemi, banyak usaha yang bangkrut. Atau paling tidak, orang punya penghasilan menurun. Yang biasanya dagangannya lancar, untungnya lebih, sekarang mungkin pas-pasan. Bisa sekedar untuk membayar karyawannya atau menyambung hidup. Ini kalau tidak bisa diterima, tentu saja membuat kita kecewa. Di sini Bapak Ibu, makna kita memperingati hari Asada. Jadi saya bilang satu keuntungan sampai hari ini, Dharma ini masih dipegang oleh murid-murid Buddha. Jadi sampai hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara semua masih akan tetap mendengarkan Dharma yang disampaikan oleh para Dharma Duta, yang disampaikan oleh para murid Sang Buddha atau siswa-siswi Sang Buddha, para sangga itu sendiri, biku, bikuni. Mereka akan menyampaikan Dharma. Dan kita punya keuntungan itu. Dengan kita sering mendengarkan Dharma Sang Buddha, paling tidak, pelan-pelan, kita akan memaknai itu. Kita akan memaknai itu. Karena di dalam Dhammacakkappavattana Sutta ini, Buddha mengajarkan tentang hal itu. Nah, untuk bisa memahami itu, tentu saja sering-seringlah datang ke wihara, sering-seringlah mendengarkan Dharma. Tapi ada juga pada level yang paling tinggi. Ini biasa jalan-jalan tertentu. Tidak begitu penting Bapak Ibu menguasai hafal kitab suci. Kalau Ibu tidak bisa memaknai itu. Tidak begitu penting. Bapak hafal kitab suci, hafal ajaran Sang Buddha, tapi tidak memaknai itu. Tidak meyakini itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara Dharma, walaupun sedikit memahami, meyakini ajaran Buddha dengan sendirinya, dengan satu keyakinan ini, Bapak Ibu
akan mampu menembus pada kebenaran yang hakiki. Di sini Bapak Ibu memaknai artinya dari 8 kondisi tadi. Jadi biasanya orang itu kalau nggak rugi ya untung, ya. Siap-siap Bapak Ibu. Kalau orang dagang kalau nggak rugi ya untung. Jadi jangan harap Bapak Ibu selalu ingin untung. Orang bilang kadang di atas, kadang di bawah. Itu fenomena hidup. Tapi kalau orang-orang sudah mengenal Dharma, tidak Bapak Ibu. Justru orang yang sudah mengenal Dharma, kalau udah kaya makin kaya. Kenapa? Karena dia tahu, saya kaya itu karena ini. Saya pintar itu karena ini. Maka dia lakukan perbuatan itu berulang-ulang tambah kaya. Sudah kaya, dia menjalankan Dharma dengan baik. Karena menjalankan Dharma dengan baik, menjalankan sila, melatih sila dengan sikap, menjalankan meditasi, sampai akhirnya bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. Mulai dari Sotapannya, Sakadagami, Anagami, dan menjadi arahat. Tadi saya bilang, kalau di ajaran Buddha tidak akan turun. Artinya, kalau Bapak Ibu sudah memahami Dharma, meyakini Dharma, sudah menjalankan sila dengan baik, meditasi dengan baik, Bapak Ibu bisa mencapai tingkat kesucian pertama Sotapanna, tidak akan turun lagi. Jadi nggak ada turun lagi. Artinya tidak ada kalau sudah di atas turun lagi, nggak ada. Sudah naik lagi. Sotapanna pasti akan Sakadagami, Anagami, dan akan menjadi arahat. Begitu juga Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hari ini mungkin sudah jadi orang kaya. Bapak Ibu mungkin bisa tidak akan mengalami turun. Karena Bapak Ibu sudah tahu rahasianya. Bapak Ibu sadar, apa yang saya lakukan, apa yang diterima hari ini, hasil dari perbuatan masa lampau. Maka Bapak Ibu akan selalu menumpuk kekayaan kembali. Gemar berdana, ya, gemar membantu kepada orang yang membutuhkan, dan sebagainya. Disitulah, bukannya tambah miskin, tapi makin tambah kaya. Nah, itu yang terjadi. Di kehidupan sekarang kaya, kehidupan akan datang tambah kaya, makin kuat dia. Di situ Bapak Ibu. Artinya, di dalam bulan Asada, banyak hal yang harus kita ngerti, banyak hal yang harus kita maknai. Jadi bulan Asada bukan sekedar bulan kita melakukan puja sembahyang saja. Tapi kita juga memaknai itu. Karena di musim pandemi COVID-19 ini tadi saya contohkan, banyak orang ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Ini sudah ada di dalam kitab suci. Tinggal kita bisa memahami atau tidak. Banyak orang kecewa karena usahanya bangkrut, usahanya tidak untung besar, dan sebagainya. Ya, ini kecewa pasti. Di sini Bapak Ibu, artinya apa yang kita lakukan dalam keseharian ini selalu berhubungan dengan sesuatu yang kelihatan. Dan apabila kita tidak bisa memaknai kesemua itu, tentu saja kita akan makin sedih saja. Akan makin tidak bisa menerima kenyataan. Maka dasar paling awal, ya tadi Bapak Ibu, kita belajar menyadari. Menyadari apa? Tadi, bahwa hidup ini selalu berubah. Jadi tidak ada yang namanya kehidupan itu kekal. Hidup itu pasti bagi orang seperti kita, lahir, tua, sakit, mati. Yang kekal itu perubahannya. Yang kekal itu kalau lahir pasti tua, sakit, pasti mati, itu kekal. Boleh ditanya. Ya. Kalau orang lahir pasti mati, itu kekal. Kekal. Itu udah otomatis. Saya bilang perubahannya itu yang kekal. Tapi hidup ini tidak kekal. Karena kita harus siap dengan perubahan. Saat orang tidak bisa menerima perubahan, ya tadi, kita akan siap-siap bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan pada umumnya.
Di sini Bapak Ibu, kita memanain sampai hari ini Dhamma selalu diulang-ulang, dibabarkan oleh para biku. Biku sebagai penerus Dharma, sebagai penerus Sang Buddha, ya, biku sebagai penerus ajaran-ajaran Sang Buddha, biku ini banyak sekali, setiap hari dengan berbagai metode, dengan berbagai cara melakukan pembabaran Dharma kepada umat Buddha. Ya, diharapkan umat Buddha ini setelah mendengarkan Dharma Sang Buddha, pelan-pelan memahami, pelan-pelan mengerti, yang pada akhirnya bisa paham akan Dharma. Ya, sampai hari ini untuk bisa memahami Dharma tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi praktek langsung. Jadi hari ini Bapak Ibu, yang hari ini mendengarkan ceramah, kalau hanya sekedar mendengarkan, tidak akan masuk. Tapi dari mendengarkan itu dipahami, dimengerti, nanti praktek nyata. Saat praktek nyata itulah Bapak Ibu memaknai kehidupan ini. Nah, di bulan Asada ini, di situ ada makna. Dharma masih kuat diajarkan. Kita beruntung masih mengenal Dharma. Nah, disitulah diajarkan. Pada 5 pertapa diajarkan tentang lahir, tua, sakit, mati. Dan disinilah diajarkan tentang bertemu dengan orang yang tidak dicintai, berpisah dengan orang yang dicintai, itu fenomena alam dan harus bisa diterima. Kalau bisa menerima, berarti pelan-pelan memahami Dharma, bisa menembus pada kebenaran itu. Ya. Seperti tadi Bapak Ibu saya sampaikan, pada akhir khotbah Sang Buddha, hanya Kundanya yang memahami. Karena mungkin ajaran ini pada waktu itu dibabarkan kepada orang-orang yang dianggap sudah mumpuni. Jadi kalau dalam kisah teratai, itu mungkin bunga teratai yang sudah di atas air, sudah di atas kolam, sudah kuncup tinggal mekarnya. Jadi kesentuh sedikit sudah mekar. Sementara kita mungkin belum tentu pada waktu itu. Tapi paling tidak, dengan kita setia menjadi pendengar Dhamma, Sutta Dhamma, secara berulang-ulang, memahami secara berulang-ulang, ya kita akan mampu memahami hal itu. Bapak Ibu, saya garis bawahi pada pagi hari ini, mungkin saya tidak terlalu lama, bahwa di bulan Asada ini, Buddha membabarkan Dhamma, di mana Dhamma ini tidak akan pernah dihentikan oleh siapapun. Jangankan manusia, Brahma pun tidak akan mampu menghentikan. Kedua, Bapak Ibu beruntung, karena Bapak Ibu masih mengenal Dharma, walaupun tidak langsung dari Sang Buddha, tapi ini ajaran Sang Buddha. Bapak Ibu masih bisa langsung mendengarkan Dharma dari para murid Sang Buddha, para biku rohaniawan. Dan Bapak Ibu di sini diajarkan untuk pelan-pelan memahami bahwa kehidupan ini memang selalu berubah. Siap-siap mengalami keadaan ini. Dan bagaimana menerima keadaan ini agar kita tidak melekat, agar kita tidak muncul satu titik kebencian. Bahwa hidup ini kalau sudah lahir pasti sakit, tua, dan mati. Bahwa kalau hidup ini pasti akan bertemu dengan orang yang tidak dicintai. Akan bertemu orang-orang yang membenci kita. Mungkin kita tidak membenci, bisa saja orang-orang itu membenci. Kita pasti akan ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Makanya unsur-unsur tentang gugusan kemelekatan kita. Jadi kita harus belajar bagaimana tidak melekat. Tidak melekat, kita bisa menerima perubahan. Hal kecil. Kadang-kala kita melekat kalau minum itu harus manis. Tiba-tiba minumannya dikasih garam, benci sekali. Nah, ini belajar. Ya. Belajar. Kalau kita mendengarkan ceramah, biasanya ceramah biku, tiba-tiba yang ceramah umat biasa. Yang ceramah bukan pandita, yang ceramah orang biasa, pakaiannya biasa, tidak bisa menerima. Ini juga bagian dari gugusan kemelekatan. Ya. Jadi ini ada di dalam diri kita, bukan di orang lain, bukan yang ceramah. Ya. Biasanya ya kemelekatan kan. Biasanya kalau kerja yang gajian atau usaha sebulan penghasilan sekian ratus juta usahanya atau mungkin miliar,
tiba-tiba di bulan pandemik ini turun drastis, mungkin hanya cukup bayar karyawan atau cukup untuk kehidupan keluarga berikutnya. Pasti tidak suka, tidak bisa menerima hal ini. Ini baru. Ini gugusan pencerapan kita, pencerapan pikiran. Belum mata. Bapak Ibu, maunya lihat sesuatu yang baik. Tapi saat melihat sesuatu yang tidak baik, jadi tidak suka. Bapak Ibu senangnya baunya harum, mencium bau harum. Tapi tiba-tiba selap ada bau bangkai, nggak suka, benci. Langsung pikiran muncul. Biasanya mendengar kata-kata yang manis, yang menyenangkan, tiba-tiba mendengar kata-kata yang tidak menyenangkan. Ini juga hal yang tidak menyenangkan buat kita. Tapi di sini harus dipahami bahwa di situ adalah sesuatu yang memang nyata. Nah, disinilah Bapak Ibu, di bulan Asada ini, tentang hal-hal yang kita sukai, tidak kita sukai, ya, yang membenci atau yang tidak dibenci, ini harus kita maknai, yang harus kita pahami, yang harus kita sadari dan praktekkan. Jadi bulan Asada ini sebenarnya bulan di mana kita untuk menyadari hal itu. Ya kan? Karena di bulan Asada ini sebenarnya kan ini para biku, ya, biasanya para biku ini kan sedang melakukan wasa. Nah, sebentar lagi setelah ini kan melakukan wasa biasanya. Biasanya kan begitu. Kalau mereka sudah melakukan wasa, berarti melakukan penyadaran semacam ini. Mereka menyadari. Nah, kita juga bisa. Apa yang dilakukan para biku bukan berarti tidak boleh dilakukan oleh umat awam. Kalau kita mampu, ya nggak apa-apa. Misalnya, umat seperti kita sudah terbiasa memiliki kemelekatan kalau makan harus 3 kali dalam sehari. Sementara para rohaniawan kita, para biku, dibiasakan makan hanya pagi dan siang. Itu pun kalau ada yang berdana. Bahkan banyak para rohaniawan kita makannya hanya siang hari. Pagi nggak makan karena nggak berdana. Mereka biasa saja. Tapi kita belum tentu bisa menerima disuruh makan pagi atau siang saja. Malam nggak makan. Nah, kita harus belajar. Di sini, apa yang dilakukan para biku bisa saja dilakukan oleh kita. Apa yang dilakukan para rohaniawan bisa dilakukan oleh kita. Boleh dilakukan itu. Pelan-pelan. Tidak semuanya, tapi pelan-pelan. Hidup kesederhanaan para biku bolehlah ditiru kita. Para biku itu kalau makan ya secukupnya. Kalau makan harus dihabiskan. Nah, boleh ditiru. Jadi para biku itu kalau ambil makanan habis harus bersih. Ya kita berusaha kalau ngambil makanan ya harus bersih. Jangan sampai ada sisa. Itu boleh dicontoh. Ya. Bahkan kalau kita lihat leluhur kita mungkin di rohanian juga sama. Makan secukupnya. Jadi nggak perlu banyak lauk-lauknya, gitu kan? Biasanya kalau orang-orang kita mentang-mentang lagi punya duit atau kebiasaan, makan itu lauknya bisa 5-6 macam, sayurnya bisa 5-6 macam, belum yang lain-lain. Nah, disinilah kesederhanaan dari para biku ini boleh dicontoh oleh kita. Nah, inilah memaknai bagaimana kita bisa mengendalikan kemelekatan dari unsur-unsur indera kita. Nah, di bulan Asada ini sebenarnya banyak hal yang perlu dimaknai. Selain kita hanya ngerti bahwa di bulan Asada adalah bulan di mana Buddha membabarkan Dhamma, Triratna komplit, tapi bagaimana ajarannya itu benar-benar menyentuh pada kehidupan nyata kita. Terutama saudara-saudara kita yang hari ini benar-benar mengalami itu. Ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Kita harus siap dengan itu. Dan pasti kita akan mengalami. Pasti akan mengalami. Karena saat kita mengalami, ya biasanya terjadi kestresan. Tapi paling tidak sebagai umat Buddha, cepat-cepat menyadari. Karena kita punya kewajiban. Kewajiban kita sebagai anak, kewajiban kita sebagai suami, kewajiban kita sebagai istri, kewajiban kita mungkin sebagai anak juga, kewajiban kita sebagai orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama berbahagia, mungkin pagi ini saya sepintas hanya menggarisbawahi bahwa bulan Asada adalah bulan yang penuh makna,
di mana umat Buddha di Indonesia, di seluruh dunia, khususnya umat Buddha Wihara Punya Sampada, yang hari ini hadir langsung, hanya beberapa orang di wihara dengan aturan protokol kesehatan, dan sebagian besar adalah virtual, karena memang aturannya adalah virtual, atau nanti yang live, ya, tetap mampu mengerti, memanai tentang Hari Asada. Di Asada, Buddha mengajarkan bagaimana memanai hidup, bahwa hidup itu ada lahir, ada tua, ada sakit, dan ada mati. Bertemu dengan orang yang tidak disenangi, dan pasti akan berpisah dengan orang-orang yang dicintai. Dan kita kadang-kala juga tidak suka dengan kemelekatan apa yang harusnya kita harapkan. Saya kira itu aja, Bapak Ibu dan Saudara Dharma. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, Namo Buddhaya.